saudara, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema saya saudara adalah, media guys, can you help me? Ya, kemuliaan Tuhan dalam pernikahan. Amin. Kemuliaan Tuhan dalam pernikahan. Firman Tuhan kita boleh lihat saudara adalah daripada kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes, somebody can help me ya, slide. Kita lihat ya, kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke 11. Mungkin saudara sudah pernah baca pasal ini saudara ya. Dan Anda juga tahu ada sesuatu yang terjadi dalam pasal ini yang luar biasa Tuhan Yesus pulihkan dan lakukan. Dan itu juga saya mau kupas pada pagi hari ini dan kita akan lihat sama-sama saudara ya. Ya, saya minta kita baca berganti-gantian boleh? Ya, saya baca ayat yang ganjil, hari ini Anda baca ayat yang genap. Nanti ayat 11 kita baca sama-sama, boleh? Oke, saya mulai dulu daripada Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Oke. Ayat 3, karena ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Amin. Ayat 11 sama-sama, 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kaulah Allah sumber mukjizat kami. Engkau melakukan apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Dalam firman ini kami telah melihat kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa. Kau nyatakan dalam sebuah pernikahan. Tuhan, Kau menukar air yang biasa menjadi air yang luar biasa. Air anggur yang luar biasa manisnya. Kami percaya Engkau juga pulihkan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap pernikahan kami. Di dalam muka bumi ini dengan kemuliaan daripada surga. Daripada Engkau sendiri Tuhan. Lawat kami Bapa pada pagi hari ini. Ini umat-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing tangan penguasaan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Saudara, kita baru baca satu petikan firman Tuhan yang begitu indah sekali. Siapa pernah hadir perkawinan? Sudah boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Hampir kebanyakan, amin. Dan saya boleh katakan dengan jujur ya, saya dan juga Anda saya percaya suka untuk ikut perkawinan, betul? Majelis perkawinan maksud saya. Amin. Kalau kita diundang apa lagi? Saya mau pergi sudah. Kenapa? Anak siapa ini? Pandai. Haleluya. Pertama yang terlintas saudara, kambing rendang yang sedap. Mungkin ayam yang sedap. Makanan ya. Tapi jangan lupa,
ada pengantin lelaki yang handsome, ada mempelai wanita yang cantik sekali di sana, saudara. Dan juga kita menikmati wedding decoration. Dan jangan lupa, saudara, jangan berhenti dengan makanan, dengan perhiasan, dengan mempelai lelaki, mempelai wanita dan sana, saudara. Itu saja kah? Jangan lupa, Yesus hadir di tengah-tengah pernikahan itu. Yesus itu siapa? Tuhan kita. Tuhan yang menyatukan mempelai lelaki dengan perempuan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan kita, maksud saya. Saudara, kenapa orang menikah? Kenapa mau menikah? Karena ada yang kata saya mau happy, pasti happy. Oh, bagus, pandai juga kau. Saudara, yang sudah menikah, tolong jawab saya. Kamu setiap hari happy kah selepas menikah? Hati-hati ya jawab, ada istri sebelah kau. Bapak saya, Ibu Juliana, boleh tahan juga ya. Kadang-kadang. Atau jarang-jarang, janganlah. Saya tahu ada ups and down ya. Kalau ada Yesus di tengah-tengah pernikahan, you can be happy even di tengah-tengah cobaan, tantangan, kekurangan, dan krisis. Saudara, ada satu kali seorang teman saya tanya dengan saya juga, kenapa kau mau kawin? Apakah karena istri kau itu cantik, orang kaya, boleh menyenangkan hati kau? Jawaban saya satu saja, dia terima apa adanya saya, gue ini, haleluya. Amin. Saudara, itu yang penting tau. Belum tentu kau jauh handsome, umur 60 tahun saya mau tengok kau handsome lagi kah? Okay? Atau mempelai wanita, karena aku cantik, ada pinggangnya seperti gitar. Aku mau tanya selepas melahirkan anak, apalagi istri saya anak keempat sudah, haleluya, masih tetap cantik di mataku, haleluya, amin. Saudara, belum tentu kita cantik dan handsome kalau sudah tua nanti. Jangan hanya ukur pernikahan itu dengan ukuran seperti itu saja. Yang penting menerima dia apa adanya. Amin. Saudara, pernikahan itu saudara ada tujuannya. Kalau tidak bawa apa kita mau kawin, betul tak? Anak-anak muda, kamu masih sedang mungkin ada yang berpacaran, hai sewa, pegang tangan ada strom, ada elektrik. Jangan selepas kau menikah kau tak ada pegang tangan istri kau tahu. Hanya jangan masa dating saja. Dengar Ebenezer, haleluya, puji Tuhan. Ada berita baik. Malam ini kita akan mentabiskan kelompok saya keluarga yang pertama di PCC Summit, yaitu Ebenezer. Wah, tadi persembahan mereka mantap sekali. Ini permulaan yang baik, haleluya. Amin. Ketuanya adalah Dave dan juga Rona. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Ketua pemimpin baru, ya kami doakan dan pasti akan jadi luar biasa. Amin. Jadi bagi anak-anak muda, Pastor, ini tentang pernikahan, apalah kena mengenal dengan saya? Tunggu dulu. Baru tadi saya cakap tadi, Kejadian 2:18 itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri yang bakal bertunang. Haleluya, tanya untuk kamu juga ya. Wah, semangat mereka duduk depan tau. Haleluya, amin. Wow, terima kasih Nigel dan Michelle. Bulan 9 saudara mereka akan bertunang ya. Puji Tuhan. Ya, doakan biar semuanya baik ya. Bertunang, cepat-cepat masuk kawin. Haleluya, amin. Jangan lama-lama. Oke. Dan juga bagi kita yang lain sedang berpacaran, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama akan kau sambung sendiri, saya tak mau cakap. Okay? Saudara, ada tujuan pernikahan. Masa saya dengan istri saya, counseling dengan Pastor Sam, saudara, kamilah remaja dewasa yang pertama dinikahkan di IPCC dalam sidang bahasa. Kami ikut, counseling pranikah. Pastor Sam beritahu dengan kami, ada dua tujuan utama. Kenapa kita menikah? Karena untuk pro penciptaan. Ada Junior, Loges dan lainnya. Ada seperti anak-anak kami lah akan melahirkan anak, betul tak? Kalau tidak kita kenapa menikah? Tuhan sendiri berkata, bertambah banyak bilanganlah kan? Menikah dan bertambah banyaklah kamu. Berbuahlah kamu, amin. Tujuan anak cucu ya. Tujuan utama kita menikah adalah untuk mendapatkan warisan. Untuk mendapatkan keturunan. Tuhan pasti akan memberkati, amin. Kami sudah diberkati 4 orang anak. Okey. Kalau kami pergi makan saudara mana-mana, meja kami penuh. Haleluya. Semua tengok, penuh betul meja kamu. Ada keluarga 1 orang 2 orang. It's okay, but jangan berhenti di situ 1 2. Kalau Tuhan bagi lebih, boleh bah. Saya sangat kagum dengan orang Sabah Sarawak. Satu football
Tim, 12 orang, haleluya. Dulu-dulu lah itu, amin. Sekarang saya belum tahu lagi, apakah at least separuh lah, 6 orang. Oke. Wih, pastor, hebat juga iman. Ya, kita harus beriman lah. Hari ini semua berhenti dengan satu saja. IPC Samin macam mana? Tepuk dada tanya selera, amin. Oke. Saudara, tapi saya mau beritahu, jangan kita hadkan Tuhan. Amin. Tuhan kita berkuasa, amin. Kalau dia yang memberi anak, dia berkuasa atas anak itu dan sampai akhir hidup dia di atas muka bumi ini. Tuhan ajar saya masa saya dapat anak kedua. Saya belajar itu. Jadi saudara, tujuan utama adalah pro penciptaan, kedua adalah untuk hubungan seksual. Dengar baik-baik saudara, ini hanya dibolehkan bagi pasangan suami istri sahaja. Titik. Yang berpacaran tak boleh ya. Yang dating-dating, yang bertunang juga tak boleh dulu ya. Selepas menikah baru boleh. Itu aturan dalam Tuhan. Amin. Itulah tujuan utama ya, masa kami ikut counseling pranikah juga. Jadi bagi semua anak-anak muda yang sedang berpacaran, ada berita baik, ada promosi, jangan lupa untuk hubungi kami untuk counseling pranikah. Dan bayarannya cuma 1.000. Bukan. Free, FO charge FOC mana ada bayaran, tidaklah. Kan? FOC. Kalau di luar sana, mungkin 1.000, 2.000 mungkin kot. Okay. Tetapi sudah saya mau bagi tahu dengan saudara, saudari, jangan bagi tahu kami last minute. Kalau hal baik, kami perlukan waktu untuk kita mendidik Anda, mengajar Anda, menyiapkan Anda untuk masuk ke alam pernikahan yang luar biasa itu. At least 6 to 8 months. At least 6 to 8 months untuk kita buat counseling pranikah itu. Amin. Dave dan Rona sudah lalui, amin. Yang lain juga ya. At least 6 to 8 months supaya kita boleh menyiapkan Anda untuk alam pernikahan yang indah dan manis dan bahagia itu. Yang percaya sudah menikah katakan, amin, amin, thank you. Saudara, jadi ada satu lagi tujuan yang lebih penting lagi daripada pro penciptaan dan juga untuk pro penciptaan dan juga hubungan seksual ya. Adalah ini, tujuan ilahi Tuhan dalam pernikahan adalah Dia mau menyatakan kemuliaannya di dalam pernikahan kita masing-masing. Ada amin saudara? Itulah poin saya sudah pagi hari ini. Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita, pernikahan kita masing-masing maksud saya ya. Jadi saudara, poin saya yang pertama, bagaimana kita mau mengecapi kemuliaan Tuhan dalam pernikahan kita masing-masing. Dan juga bagi anak-anak muda, untuk mengecapi kemuliaan Tuhan dalam hubungan pacaran kamu. Bagaimana? Dengar, ini seimbang ya. Kita tidak mau kalah dengan Ebenezer dengan Koinonia tadi. Haleluya, Saudara, Tuhan baik untuk semua. Jangan kata masuk dalam pernikahan baru sudah mula. Belum, masa kamu pacar lagi. Sudah bermula itu. Apa itu? Bagaimana kita boleh menyatakan, mengecapi kemuliaan Tuhan dalam pernikahan kita, dalam pacaran kita. Adalah ayat 2, saudara. Yohanes 2 ayat 2 mengatakan apa? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Poin saya yang pertama adalah mengundang Yesus dalam pernikahan ataupun dalam pacaran kita masing-masing. Saudara, thank God puji Tuhan tahu. Saudara, ini ya, tadi kita baca ayat pertama, bahwa Maria juga ada di sana, ibu Yesus. Di mana? Pada hari ketiga, ada apa? Perkawinan di mana? Di Bukit Mertajam enggak? Di Pulau Pinang enggak? Tidak. Dalam cerita ini saudara, di Kana di Galilea. Kana adalah satu kampung yang kecil, saudara. Hari ini, aku tidak tahu kampung mana, sangat kecil tuh tempat itu. Tetapi, di dalam pernikahan di Kana itu, Yesus hadir, Yesus diundang. Yesus memilih untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu menukar air menjadi anggur. First miracle dalam hidup dia, sebagai Tuhan di muka bumi ini. Dia menyatakan kemuliaannya di dalam sebuah pernikahan di kampung yang kecil. Wow. Kenapa saudara? Kamu perlu tanya soalan, kenapa? Sebab Tuhan sangat pedulikan, memperhatikan pernikahan. Pernikahan ada tempat yang pertama di hati Yesus. Sebab itu, Yesus memilih untuk melakukan mukjizat yang pertama di Kana dalam sebuah pernikahan. Ada aminkah saudara? This was the first miracle. Yesus menunjukkan dirinya kepada publik di first miracle di tempat yang bukan hebat-hebat lah, di sebuah kampung kecil. Tetapi di dalam sebuah pernikahan.
Sebab Tuhan sangat suka dan mengasihi suami istri, keluarga. Pernikahan ada di tempat yang pertama di hati Yesus. Jadi saudara, poin yang pertama bagi kita semua yang sudah menikah dan juga yang dalam pacaran, tolong selalu undang Yesus dalam pernikahan kita. Nah, poinnya begini, bakal kawin yang sudah kawin dan akan kawin, bukan main kita ya dalam persiapan pernikahan. Bukan main kita ya dalam pacaran juga, haleluya, amin. Banyak persiapan. Ya. Saudara, kalau kamu menikah, sudah nanti menikah, banyak persiapan kamu buat, kamu akan jadi sibuk. Tahukah saudara, kita boleh sibuk 1001 perkara tahu. Semua yang lain akan jadi fokus utama, wedding gown, coat, kereta kita, perhiasan, makanan, semua kad undangan, semua akan jadi utama. Tetapi kalau kamu miss untuk undang Yesus dalam pernikahan kamu, you miss everything. You and me miss everything. Kenapa tahu saudara? Perkawinan boleh dibuat, tapi kehadiran Tuhan kalau tidak ada di tengah-tengah perkawinan itu tidak akan jadi manis. Banyak orang sedang kawin di luar sana, tidak ada Yesus di sana. Sebab apa? Mereka tidak undang Yesus. Mereka tidak percaya pada Yesus. Siapa itu Yesus bagi kamu? Yesus adalah juru selamat, Tuhan yang memberi perintah untuk kita menikah juga. Bahkan pada hari perkawinan kita perlu lupa dia. Masa kita dalam pacaran kita sudah lupa dia, kita tidak undang dia. Saudara, kamu tahu dalam ayat ini Yohanes, salah seorang murid Yesus yang dekat kepada hati Yesus tahu. Kalau semua orang lihat murid-murid Yesus yang 12 orang tuh, Yohanes lah yang hampir sama dengan Yesus tahu. His feature, style dia. Tahu kenapa? Yohanes sangat dekat kepada hati Yesus. Kalau semua orang murid-murid Yesus duduk makan, Yohanes selalu datang baring kepada dadanya Yesus, hati Yesus. Even dia boleh dengar denyut jantung Yesus. Orang yang berbahagia, orang yang luar biasa diberikan tempat Yesus. Bukan karena Yesus beri, dia yang mau. Be closer to Jesus. Dia yang tulis firman ini. Yesus yang memberi, tapi dia yang tulis. Apa dia tulis? Undanglah Yesus. Yesus diundang dalam pernikahan mereka masing-masing. Wow, saudara. Yesus diberi spotlight tahu. Walaupun itu kampung kecil, it's a small village. Kampung kecil. Tapi Yesus diundang, Yesus dipelawat, dihormati, diberikan penghormatan. Berada di tengah-tengah perkawinan. Sebab itulah perkawinan itu selamat. Tahu apa cerita dia terakhir? Nanti saya terangkan. Ada terjadi kekurangan anggur. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Because Yesus diundang, pernikahan yang itu menjadi masalah krisis, diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagia kan mempelai lelaki dengan mempelai wanita itu? Diselamatkan pernikahan mereka. Kalau tidak malu besarlah mereka karena kekurangan anggur. Saudara, banyak kali kita akan buat kartu cetak. Sekarang media sosial sudah lah. Masa Dave kawin pun saya bukan terima kad, saya terima itu invitation melalui media sosial. Luar biasa. Dulu kami cetak kad. Sekarang semua dapat dalam WhatsApp, Tapi cantik lah, ada video lagi, ada gambar-gambar. Dunia sudah maju ya. Kan sering kali kamu lihat nama mempelai lelaki, mempelai wanita yang dicantikkan di situ kan. Dengan bangganya kami mengundang si Anu datang. Selamat datang. Silakan datang ke perkawinan kami. Sila RSVP untuk tarik ini ya. Secepatnya sebelum sekian. Dan juga ada nama ibu atau bapak. Tapi di sini saudara dalam firman Tuhan, nama mempelai lelaki tak ditulis tahu. Kamu udah nampak kah? Siapa? Ajay bin Lokman. Ada nama kah saudara? Aku tak tahu kenapa bilang aku nama ini. Atau Melissa. Tidak ada nama. Mempelai wanita pun tidak ada nama. Tapi nama Yesus ditulis dengan jelas. Yesus diundang. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, saudara. Harus diutamakan. Harus dipentingkan. Saudara, kalau kita dalam hidup ini, dalam pernikahan kita, maupun dalam pacaran kita, maupun anak-anak Tuhan semua di sini, dalam hidup kita, kalau kita tidak undang Yesus setiap hari dalam hidup kita, ataupun dalam pernikahan kita nanti, dalam pacaran kita nanti, kita miss the big mark. Kita sibuk buat semua perkara, ya kan? Apa yang diciptakan oleh Tuhan, kita sibuk dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan, tapi kita lupa dengan pencipta itu, yang memberkati perkawinan kita itu, yang akan menyertai perkawinan itu, kita terus lupa dia.
kita akan miss banyak. Sebab itulah saudara, banyak cabaran, tantangan kita lalui, hadapi, kita kecewa. Kita salahkan Tuhan, kita salahkan semua orang. Tapi apa salah adalah kita lupa undang Dia dalam pernikahan kita. Ada amin kah saudara? Saudara, saya dengan istri memang sangat penting kan ini bahagian ini. Kami sudah menikah berapa tahun, darling? Ya, oke. Oke, ini sudah sebelum itu. Pengkhotbah 4:12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, bila mana seorang, kalau satu orang senang mudah dikalahkan. Dua orang akan mendapat bertahan, betul? Tetapi ada berita baik. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa itu tali 3 lembar? Saya dengan istri 2. Yesus adalah tali 3 lembar yang kami undang ada di tengah-tengah pernikahan kami. Apapun cabaran, apapun tantangan tidak dapat diputuskan. Karena Dia ada di tengah-tengah pernikahan kami. Sebabnya kami membawa keputusan untuk memilih Dia, mengundang Dia berada dalam pernikahan kami. Hari ini saudara, ini dia gambar perkawinan kami saudara. Ini adalah gambar 22 tahun yang lalu. Kami telah mengundang Yesus, memilih untuk mengundang Yesus dalam pernikahan kami sejak tahun 2002. Hari ini kami sudah menikah 22 tahun. Lagi 2 bulan, 22 tahun. Bukan kuat, bukan gagah tahu saudara. Saya ulang, bukan kuat, bukan gagah. Melainkan Roh Allah dan kasih karunia Tuhan membolehkan kami tetap bersatu, tetap mengasihi, tetap menjagai karena ada Yesus di tengah-tengah pernikahan kami. Kami tetap bersuka cita dalam apa juga situasi. Karena yang menyatukan kami adalah Dia, Yesus, yang telah kami mengundang. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita akan setia sampai akhir hidup kita. Ya, dalam pernikahan juga saudara. Sebab itu saudara, saya advise, saya nasihatkan anak-anak muda. Pilih pacaran kamu yang benar daripada Tuhan dari sekarang. Jangan hanya main mata, siapapun boleh main mata lah kawan. Okay? Banyak habuk masuk kah? Bukan. Banyak orang pilih pacaran di luar sana tanpa undang Yesus. Maksud saya, dia hanya pilih faktor luaran saja karena cantik. Ya baguslah, bonus lah. Karena kaya, hati-hati. Karena apa lagi, status dan sebagainya. Tapi bukan karena pilihan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus pilih orang yang sambung. Tak dengar, sambung. Kamu yang cakap, bukan saya. Nanti masa kita counseling pranikah, saya mau pastikan itu. Kita sama-sama seiman. Ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Pasti manislah seperti anggur yang manis rumah tangga kamu. Karena kita sudah undang Yesus di dalam pacaran kita. Apalagi nanti masuk ke dalam pernikahan. Pasti lebih manis lagi. Karena Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara, sampai hari ini setiap hari kami tetap membawa Yesus. Apa contoh? Kami buat dalam doa, kami baca firman, saudara, kami melayani Tuhan bersama-sama. That is the evidence. Kita memilih mengundang Yesus di tengah-tengah hidup kami. Tetamu terhormat Yesus. Kami tidak boleh melupakan Dia. Sebelum keluar rumah kami akan doa. Terlepas kita dalam kereta kami akan doa. Still we pray. Sebab apa? Dia adalah tetamu terhormat. Yesus adalah yang terutama. Kalau Dia yang terutama, pasti cabaran apapun datang, tantangan yang datang, kemuliaan Tuhan akan bersinar atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas setiap cobaan dan tantangan. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Kita tidak lalui dengan sendiri. Kita tidak jalan dengan sendiri. Tidak, kita akan kecewa dengan sendiri. Sebab Yesus tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kalau kita sudah undang Dia. Wow. Semua jemaat dalam online, dengar sini baik-baik. Undang Dia selalu dalam hidup kamu, dalam rumah tangga kamu, dalam pacaran kamu. Bapak anak-anak muda dalam hidup kamu. Kamu tidak pernah akan kecewa dan rugi apapun. Karena Yesus adalah Tuhan yang sangat setia. Amin saudara. Walaupun pada waktu kita tidak setia,
dia tidak pernah akan tidak setia. Ya dan amin firman Tuhan, amin. Jadi tetap undang saudara, amin, undang dia. Puji Tuhan, saudara, itu poin yang pertama. Bagi kita yang sudah undang dia, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi di atas setiap tantangan dan persoalan dalam rumah tangga kamu. Saya mau beritahu saudara, kamu sudah menikah, tidak berarti semuanya sudah selesai ya. Oh pastor, tadi engkau berkata kalau orang yang sudah menikah telah mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Ya betul, kamu telah mendapat seorang penolong, betul. Belum berarti kamu punya hidup semua sudah jadi betul. Akan ada banyak, dengan datangnya seorang istri atau suami, dia hidup dengan cara dia, dengan pembentukan dia, ada banyak perbezaan yang mungkin ada pada kita. Tapi dengan menyatukan kita itulah, dua menjadi satu adalah kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Apalagi kita undang Yesus ada di tengah-tengah kita. Semua perbezaan kita ada, dia akan selesaikan. Dia akan luruskan dan lancarkan. Semuanya akan jadi baik. Amin. Walaupun kadang-kadang ada korban bakaran sudah terlebih masa itu goreng ikan hangus, it's okay, tetap makan. Haleluya. Ada kemanisan, itu telur terlebih masa sikit, oke lah, boleh lah. Oke, tetap kita mengasihi istri, amin. Suami lupa sikit untuk beli itu kita punya lipstick, it's okay. Esok hari masih boleh dapat juga, amin. Iya, pasti manis, jangan banyak menuntut. Give and take saudara, amin. Yang penting kita saling mengasihi lah, itu paling penting. Karena kita sudah mengundang Yesus, amin. Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih, tetap kita akan kasih satu sama lain, saudara, amin. Nah, poin saya yang kedua, untuk kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, maupun dalam pacaran kita, saudara. Kita perlu melibatkan Yesus dalam pernikahan kita. Ayat 2, pasal 2 ayat 3 hingga 4. Apa yang sudah kita lihat di sana? Ketika mereka kekurangan anggur, saudara, kamu tahukah pernikahan orang Israel lebih dari 1 minggu perayaan dia. Kalau lebih dari 1 minggu perayaan, setiap hari harus ada air anggur. Imagine berapa harga itu perkawinan mereka. Semua orang akan datang. Patutlah dalam cerita ini anggur sudah kekurangan, sudah habis. Mungkin 1 minggu lebih. Mempelai laki-laki sudah buat salah calculation. Mungkin belum ada calculator kot masa itu saudara. Dia pakai jari saja. Terlepas pandang, kekurangan anggur. Aduh, anggur sudah habis. Macam hari ini. Kalau kau buat pernikahan atau saya, kita punya gulai kambing sudah habis saudara. Tak cukup. Kita punya tetamu 180 orang saja. Cukup itu gulai kambing. Rendang ayam, ada dan sebagainya. Lagi 20 orang macam mana? Grab, cepat grab. Jangan saudara. Bolehlah pandai-pandailah kau buatlah, okey? Karena sudah hitung salah sudah. Apa akan jadi? Aiblah kita. Atau itu kari sudah habis, atau nasi sudah habis. Untuk orang Sabah Sarawak nasi sudah habis, bahaya itu. Dalam perkahwinan nasi habis? Mana boleh? Seperti itulah pernikahan ini, saudara. Anggur habis. Anggur sangat penting untuk orang Israel. Mereka sudah salah buat hitungan. Anggur sudah kekurangan. Ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, bukan kepada mempelai-mempelai sana, dia tidak pergi pun kepada mempelai lelaki yang bertanggung jawab dalam pernikahan itu. No. Maria, kenapa ada di situ? Saya rasa dia juga macam saudara mereka. Ya, ayat 1 lagi sudah berkata, Maria sudah ada duluan di sana dalam pernikahan itu. Berarti teologi mengatakan Maria itu macam keluarga mereka. Perkawinan yang ada di sana itu adalah saudara mereka. Ya, jadi dia tahu, dia juga mau tolong ya. Karena ada krisis kekurangan anggur. Maria pergi kepada siapa? Mempelai laki-laki? Walaupun itu adalah keluarga dia? Tidak. Dia pergi kepada pelayan-pelayan kah? Dia selepas itu dia, awalnya dia bagi tahu, tapi dia pergi kepada siapa? Lihat firman Tuhan. Ibu Yesus berkata kepadanya, N-nya besar. Siapa itu Nya? Nya-nya besar itu. Yesus. Dia kata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yesus memberitahu bahwa Yesus belum lagi muncul secara publik untuk melakukan mukjizat pada siapapun. Kan ini tadi saya beritahu, mukjizat yang pertama. Tapi belum jadi lagi. Siapa yang memulakan, melibatkan Yesus melakukan mukjizat? Maria, ibunya Yesus. Sebab Maria tahu siapa itu Yesus. Bukan hanya anak dia saja. Dia tahu Yesus adalah apa? Anak Tuhan, anak Allah. Sebab apa?
Malaikat datang melawat Maria kan masa dia mengandung. Janganlah kita hanya baca firman Tuhan itu masa kita Christmas saja kan. Masa Natal sih, ya tak lama lagi akan datang Natal ya. Baik, semangat sudah, okay. Maria tahu, karena malaikat berbicara. Pada Yusuf juga bapaknya, malaikat Tuhan berbicara. Jangan kau segan ambil Maria yang sudah mengandung oleh Roh Kudus, kan? Jangan kau segan, ambil dia, sebab dia adalah anak Allah. Dia tahu, dia adalah anak Allah. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Walaupun krisis anggur, Yesus lagi cakap, sebab Yesus lahir sebagai manusia. Ibu, waktu saya belum tiba lagi. Belum lagi, Bu. Apa kau mau dengan saya? Tapi Maria yakin, Maria percaya Yesus boleh. Dan dia pergi pada Yesus dan dia kata, mereka sudah kehabisan anggur. Dan apa dia katakan, saudara? Apa dia katakan ya? Coba lihat. Kita boleh melibatkan Yesus karena dia peduli. Kenapa Maria melibatkan Yesus dalam pernikahan itu? Karena dia tahu Yesus sangat peduli. Kenapa saya kata begitu? Karena awal-awal lagi tadi saya kata, Yesus memilih untuk melakukan mukjizat yang pertama dalam hidup dia di dalam perkawinan. Karena di hati Yesus perkawinan ada di tempat yang pertama. Jadi kaum bapak, kaum ibu, istri dan suami, dengar sini. Kamu tidak dibiarkan Yesus sendirian dalam pernikahan kamu. Kamu ada di tempat yang pertama di hati Yesus. Bersukacitalah kamu. Berbahagialah kamu. Bukan kamu sendiri sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk semua urusan dalam rumah tangga kamu. Kamu harus tahu bahwa Yesuslah kepala di atas setiap rumah tangga. Oke? Jadi, kita boleh melibatkan Yesus karena dia selalu peduli. Amin. Dia yang pedulikan kita, sebab itu dia turun dari sorga untuk menyelamatkan kita. Kalau dia sudah selamatkan kita, hal yang lain tidak tadi masalah bagi Yesus. Ada amin, saudara? Masalah dalam rumah tangga tak ada masalah untuk Yesus. Tuhan Yesus boleh selesaikan semuanya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kita juga boleh melibatkan Yesus karena dia boleh. Dia Allah, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Apapun persoalan, apapun tantangan, saudara, dia boleh menyelesaikannya kalau kita bawa kepada dia. Kalau kita melibatkan Yesus. Jangan hanya selalu melibatkan diri kita sendiri. Aku dululah. Aku pandai kan? Ada banyak pengalaman, apalagi ada PhD, permanent head damage, saudara. Okay. Kan kepalanya sudah banyak besar, bahkan banyak belajar kan? Ya, itu singkatannya. Tapi jangan lupa, walaupun kita ada PhD, ada master, ada degree, that is good. That is good. Tapi dalam rumah tangga, master di atas segala master adalah Yesus. Karena dia yang menciptakan pernikahan, amin. Libatkan Yesus. Don't do it by yourself. Jangan buat sendiri. Pasti apa? Pasti akan hadapi masalah. Kebuntuan nanti. Akan mencapai titik. Sebab itu banyak orang, saudara, kenapa ada orang kecewa dengan Tuhan? Kenapa ada suami istri, mungkin yang dalam pacaran juga. Kenapa kamu kecewa? Sebab kita tidak melibatkan Yesus. Kita mesti kena libatkan Yesus selalu. Ya, libatkan Yesus dalam selalu supaya kemuliaannya akan dinyatakan. Saudara, kita dapat menyaksikan kemuliaannya apabila Yesus dilibatkan. Karena Maria melibatkan Yesus dalam pernikahan itu, karena anggurnya sudah habis, air putih ditukar menjadi anggur yang premium, saudara. Non anggur yang biasa, tolong sedikit. Ayat 10 tadi mengatakan apa? Setiap orang selepas mempelai itu apa? Pemimpin pesta cedok dan minum. Semua orang akan berikan anggur yang tak bagus selepas puas minum dengan anggur yang bagus dulu. Tapi kau simpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Habis acara, habis upacara sampai ke hari terakhir. Wow, kenapa? Kenapa terjadi mukjizat begitu luar biasa? Anggur yang terbaik. Selalu orang akan minum yang bagus-bagus dulu tahu. Lepas itu kau bagi air putih pun dia tak tahu sebab suruh mabuk. Betul tak? Tapi di sini, di pengakhiran pun dia minum, dia kata, this is premium, the best of the best. Kau simpan sampai akhirnya, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus dilibatkan. Perkawinan yang hampir hancur itu. Saudara tahu tak? Kalau dalam pernikahan orang Israel, kalau anggur yang sudah habis begitu, satu keaiban yang besar. Mempelai wanita boleh sue tau, mempelai lelaki. Hati-hati ya. Karena telah membawa satu keaiban besar dalam pernikahan mereka. Karena anggur sudah habis. Anggur sangat penting dalam rumah tangga itu pernikahan orang Israel. Tapi
Tuhan Yesus telah menyelamatkan krisis yang besar. Belum habis pun pernikahan mereka tapi ada masalah sudah datang. Yesus diundang, maka krisis anggur itu telah dipulihkan oleh Yesus. Dia bukan hanya bagikan anggur biasa, dia berikan anggur yang the best of the best. Saudara yang saya kasihi, kalau kita selalu melibatkan Yesus dalam rumah tangga kita, dalam pacaran kita, dalam hidup kita masing-masing, kita juga boleh menikmati anggur yang premium, the best of the best selalu. Ada amin, saudara? Saudara, bila masanya Tuhan boleh menyatakan kemuliaan dalam pernikahan kita, di tengah-tengah krisis. Banyak orang suka lari dari krisis. Ada problem sikit, kau biar pilah, aku tak maulah. Kau sendiri selesaikanlah, aku tak pedulilah. Banyak boleh kita dengar tahu. Aku tak ada pengalaman dalam hal inilah, kau sendiri urus. Saya tak ada masalah. Itu semua orang tidak melibatkan Yesus. Kata-kata seperti itu adalah kata-kata diri sendiri, karena dia urus sendiri. Betul? Kita mau urus sendiri. Coba tukar tu kata, oh sayangku, oh darling, let's we pray. Oh rohaninya. Saya bukan kata-kata saja. Saya bukan kata-kata saja. Itu terjadi dalam rumah tangga saya sendiri. Masalah yang tak boleh diselesaikan dengan nasihat. Masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan pergi ke dalam Google cari jawaban. Sudah bangun? Selalu suka pergi cari dalam Google lah. Dokter Google, tolong saya. Type. Carilah semua. Tak perlu. Kita perlu libatkan Yesus. Saudara, satu kali anak kami Hena, yang sulung ya, tak dapat datang pagi ini. Kami literally lost dia. Lost berarti kehilangan dia dalam kewarasan dia. Masa pandemik. Dia seorang wanita yang sangat aktif. Dia adalah orang bukan ekstrovert, dia orang yang ekstrovert. Dia suka bercakap, suka bergaul, suka buat aktiviti. Masa pandemik hit, lockdown, semua terkurung di rumah. Dia sudah macam orang zombie. Dia tak berani lihat mata kami dan cakap. Kami cakap balik dengan dia tak paham, dia memberontak. Tak lama lagi SPM dia tahu dalam beberapa bulan tu. Kami marah dia, kami tak dapat paham dia sebab something happened to her. Kerana pandemik, banyak orang ada kemurungan terjadi. Dia punya kemurungan Gunung Everest. Bukan gunung tahan, saudara. Sangat tinggi. Malam-malam dia tak dapat tidur. Memberontak. Marah kami marah dia. Kami nasihatkan dia, tak dengar. Kami nasihat dia selalu dalam media sosial. Oh, apalagi lockdown kan? Lockdown, tapi internet ada lockdown kah? Tuhan saja yang tahu. Tak ada lockdown. Tetap dalam sosial media. Dia feed fikiran dia benda-benda yang tak sihat. Kami sudah kebuntuan, saudara. Kami tidak ada cara lain. Kami tidak tahu apa mau buat. Kami sudah coba semua cara. Dan Tuhan ingatkan kami. Berdoa. Percaya. Harapkan saya. Saudara, di tengah-tengah kebuntuan, di tengah-tengah kamu dalam krisis, kamu boleh pergi kepada Tuhan. Saya menasihatkan kamu dan kita semua di sini. Pergi kepada Tuhan, libatkan Tuhan. Di mana kamu sudah low bad dalam iman kamu. Kamu sudah kekurangan, kamu sudah kebuntuan. Jangan tidak pernah libatkan Tuhan. Jangan hanya semua buat dengan pengalaman kamu saja, kekuatan kamu saja, kebolehan kamu. Kamu tidak bolehlah mengatasi Tuhan. Tuhan tetap Tuhanlah, saudara. Akan ada masalah yang kamu akan jumpa nanti, kamu tidak boleh selesai dengan cara kamu sendiri. We need to libatkan Tuhan. Apalagi dalam rumah tangga. Ini situasi rumah tangga kami, anak sulung kami. We lost her. Kami tak kenal dia. Kami hanya ada kekuatan berdoa. Kami cakap seperti Maria cakap, Tuhan, anakku, mereka kekurangan anggur. Itu seperti doa tahu Maria kepada Yesus. Dia bercakap dengan Yesus. Itu doa. Saudara, saya harus cakap dengan Yesus. Masalah ada dalam rumah tangga kita. Jangan diam-diam. Jangan sapu di bawah kapet. Sapu berapa lama kamu mau sapu dalam kapet? Nanti terbongkar. Pengsan nanti semua. Lihat tuh masalah. Tapi kami bongkarkan kepada Tuhan.
kami bagi tahu kepada Tuhan Yesus, Bapa, kami tidak boleh selesaikan masalah ini. Ini anak kau yang beri kepada kami. Kau lebih tahu tentang dia. Kau lebih peduli tentang dia. Kami hanya doa, saudara. And then, pada SPM dia lalui dan semuanya selesai. Ada nampak saudara apa? Kami tidak percaya. Masa saya pergi depan itu, saya pergi ke hari penganugerahan. Ini anak saya kan ini? Betul ke apa yang Kak dia pegang di tangan itu? I cannot believe. Tapi Tuhan kata, percayalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ena dapat straight A, saudara. Bukan karena kami kuat, tapi karena Yesus yang kuat. Tuhan kita sembah, libatkan dia itu kuat dan dahsyat. Bagi dia tidak ada mustahil. Sebelumnya kami lihat Hena, kami pikir boleh gagal sebab dia tidak boleh buat apa-apa. Semua dia sudah lost. Dia hilang dalam ingatan dia. Mana mungkin dapat straight A's? Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mustahil, saudara. Satu lagi kami diberkati. Hena baru habis juga, izinkan saya cakapkan ini karena bukan saya mau besar-besarkan siapa kami, bukan. Tapi saya mau besarkan siapa Tuhan kita. Hena score flat, 4 flat, saudara, dalam dia punya pelajaran. Karena Yesus hebat. Karena kami libatkan Yesus dalam rumah tangga kami. Dalam hidup Hena juga. Saya beritahu dengan Hena. Kami beritahu dengan Hena. Hena, this is not because you are so genius or so good. Because Jesus is good. Sebab dia yang baik, yang memberikan kasih karunia kepada kamu. Kamu boleh mencapai kejayaan ini. Jangan pernah lupa ini. Kita tidak ada apa-apa. Tapi bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang, saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Libatkan Yesus. Jangan tak libatkan Yesus. Kau pikir apa, pastor? Oh, hanya rumah tangga pastor saja kah Tuhan dengar? Halo, semua kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Kita punya satu Tuhan saja, ada amin. Tuhan yang sama, kalau boleh berkati kami seperti ini, dia juga Allah yang sama, mengasihi kamu, juga akan memberkati rumah tangga kamu. Bahkan anak-anak kamu juga, masa depan kamu juga yang sedang berpacaran, kamu juga akan diberkati Tuhan. Kalau kamu selalu libatkan Yesus, dalam keputusan kita, dalam percakapan kita, dalam tindakan kita, pasti. Ya, poin saya yang terakhir, saudara, pada pagi hari ini, melakukan firman Yesus dalam pernikahan kita. Untuk kita mau melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita, dalam pacaran kita, dalam hidup kita juga anak-anak muda, selalu kita harus percaya pada firman Dia. Ya, dalam Yohanes 2:5 apa tertulis? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria beritahu kepada pelayan-pelayan. Kalau Yesus kata apa saja kepada kamu, apa yang Yesus kata kepada mereka? Ayat 7. Isilah penuh buyung-buyung itu dengan apa? Anggur. Mereka tidak ada anggur. Apalagi anggur yang sedap, tidak ada. Air putih. Karena mereka percaya pada Yesus. Mereka belum kenal mungkin Yesus pada waktu itu. Pelayan-pelayan, Maria kenal. Tapi pelayan-pelayan itu belum kenal Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Siapa kamu mempelai perkawinan pun tak bagi tahu dengan kami apa-apa. Kau siapa? Tapi syukur mereka dengar cakap Yesus. Amin. Tahu saudara? Dengar sini baik-baik saudara. Pelayan-pelayan itu mungkinlah, karena kau suruh. Itu buyung itu sangat besar tau. Perlukan waktu yang lama untuk isi. Dia ada berapa buyung di sana? 6 buyung. Perlukan waktu yang banyak untuk isikan air penuh. Betul, Yesus kata apa? Isikan dengan penuh. Boleh saja. You siapa? You bukan ketua di sini. Ini mempelai lagi orang kawin pun tak cakap apa-apa dengan saya. Siapa yang bos adalah dia. Dia yang upah saya untuk buat. Dia boleh saja isi separuh, betul? Suku, betul? Tapi kenapa mereka isi penuh? Because mereka taat pada Tuhan. Mereka percaya pada Yesus. Kata-kata Yesus. Masa iman mereka dengar penuh, mereka pun isi penuh sampai kepada penuhlah buyung itu. Maka masa Yesus datang kata, cedoklah air itu. Yesus tak datang sana, ya isong mata kaji, sama zeng, tak ada saudara, tak ada. Yesus kata, selepas isi cedok sih kan. God did it on the spot. Saudara, kamu tahu gak? Itu anggur, kalau mau menjadi anggur yang sangat manis, kau tahu berapa lama kena simpan? Sangat lama kena simpan. Yang minum anggur tahulah. Harap di sini ada, oke? Saudara, the best wine adalah wine yang sangat lama disimpan dalam gudang.
Ratusan tahun. Bila mana wine itu akan jadi lebih mahal? Ratusan tahun, ribuan tahun. Oh, rasa dia luar biasa lagi. Sebab akan terjadi apa? Proses fermentasi. Yesus buat mukjizat jadi anggur yang luar biasa, yang premium ya. Just 1 detik. Selepas diisi, sekarang cedok. Sebab apa? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia berkuasa untuk melakukan mukjizat on the spot. Masa mempelai ketua majelis minum air itu, saudara, yang sudah jadi anggur. Dia kata, ini the best anggur yang saya minum. The best one. Kenapa, saudara? Sebab mereka percaya pada Yesus. Pelayan-pelayan itu lakukan. Taat. Belum melihat apa-apa, masa mereka sedang isi ya. Ini kerja apa bodoh ini, kita isi air putih dalam buyung ini kan. Boleh pikir saja, betul tak? Ini kerja apa bodoh-bodoh kita isi lama-lama di dalam 6 buyung ini. 6 buyung besar. Yesus tukarkan air itu menjadi anggur. Karena mereka taat pada firman Tuhan. Mereka taat pada kata-kata Yesus. Itu adalah literally kita taat pada segala perintah Tuhan. Masa kita taat pada perintah Tuhan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Pernikahan mereka diselamatkan. Semua orang yang datang pada pernikahan itu majelis itu sangat happy karena mereka minum anggur yang the best, the premium one. Di tengah-tengah krisis mereka sudah tidak ada anggur. Mereka tahu, wow, you hebat bagi anggur yang sangat sedap because mereka percaya pada Yesus. Saudara, tahu apa yang Tuhan katakan tentang pernikahan? Buatlah apa yang Tuhan katakan. Dalam pernikahan kita harus taat pada perintah Tuhan. Tak perlu banyak menyoal. Kenapa Tuhan kau bagi dia? Kenapa Tuhan saya di sini? Kenapa Tuhan saya pekerjaan macam ini? No. Just taat. Tidak akan ada kekurangan. But you will receive the miracle. Saudara akan mengecapi anggur yang premium, the best. Yang termanis. Saudara saya akan nikmati. Kau pernah minum anggur? Apalagi sudah pernah minum anggur yang premium. Oh, kau mau minum terus. Karena sedap dia punya anggur. Saya mau katakan kepada saudara secara profetik. Saat kita mentaati firman Tuhan, melakukan perintah Dia dalam pernikahan kita, dalam hidup kita sebagai anak-anak muda yang belum berpacaran, yang sedang berpacaran, kamu juga akan mengecapi anggur yang termanis. Hidupmu akan selalu manis, saudara, bukan tawar, bukan asin. Tawar macam tak ada rasa. Semuanya empty, tawar, air putih yang tawar, tapi ditukar menjadi anggur yang paling sedap. Oh, sedap, saudara, manis. Karena Tuhan yang berkuasa untuk melakukan itu. Bila kita taat. Apa yang kita perlu tahan dalam pernikahan? Saya sudah khotbahkan itu minggu lepas. Saya sentuh saja secara pengakhiran ya. Efesus 5:22, kata istri, masih ingat apa? Tunduklah pada suamimu, perintah Tuhan. Dalam pernikahan, konteks pernikahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pernikahan kita. Tanpa firman Tuhan apa? Istri tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan suami, kasihilah istrimu seperti Yesus telah mengasihi jemaat, tubuh Kristus. Seperti apa? Sampai dia mati. Menyerahkan hidupnya. We cannot compromise this. Kita tidak boleh kompromi dalam pernikahan kita. Tetap mengasihi istri, tunduk kepada suami dalam segala hal. Segala hal seperti kepada Tuhan. Kamu perlu tahu segala hal itu maksudnya apa? Hal-hal yang baik. Janganlah tunduk pada suami yang suruh kau beli rokok, minum arak, pergi diskotek. Apalagi benda-benda yang kotor-kotor lagi. Yang lain saya mau sebut di sini. Jangan taatlah. Oh pastor, kau yang cakap hari itu taat dalam segala hal. Harus ada hikmat. Harus ada hikmat. Taat dalam perkara yang benar dan adil. Amin. Dalam segala hal yang baik. Suami, jangan pilih kasih kepada istri kamu. Kasihlah seperti dirimu sendiri. Haleluya. Halo suami. Ada amin. Kalau perut kita lapar, jangan lupa istri juga kita lapar di rumah tau. Kalau kita pergi kopi-kopi yang sedap-sedap di kafe-kafe, jangan lupa. Pastry pun di dalam sana pun istri kau suka tau. Kau kena beli. Okay. Karena mengasihi seperti diri kita sendiri. Kau beli parfum yang mahal-mahal untuk diri kau saja. Istri kau bilang mana? Bila kali terakhir kau beli parfum untuk istri kau yang mahal? Atau yang pasar malam? Jangan kau di sana. Yang terbaik, amin. Yang terbaik. Karena kita mengasihi dia. Yesus berikan yang terbaik, itu dirinya sendiri.
darahnya yang mahal, tubuhnya yang kudus, saudara. Dia berikan untuk kita semua, amin. The best. Itulah kasih yang sejati. Jadi suami, kasihlah istrimu, walaupun apa keadaan. Istri, tunduklah pada suamimu dalam segala hal-hal yang baik. Saya percaya rumah tangga kamu seperti wine, champagne yang sangat sedap, yang manis sekali, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, pasti luar biasa. Pasti Tuhan akan nyatakan kemuliaan. Mari kita bangkit, saudara, bangkit berdiri.